Hai Pojokers, balik lagi bareng kita di sini dan kita masih ngebahas tentang pegadaian ini. Uh, Mas Rido, nah Ya, ini kan tadi ada produk pegadaian ya yang udah Mas jelaskan. Tadi salah satunya ada pembiayaan. Saya dengar nih katanya di pegadaian itu ada pembiayaan yang seperti kur kalau di bank itu. oh iya, Nah itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu produknya apa sih sebenarnya? oke. Terima kasih Mbak. Iya, kita memang ada itu bagian dari yang namanya kreasi ya. Jadi kita ada produk kreasi namanya di Pegadaian itu yaitu kredit angsuran sistem fidusia. Jadi selain kreasi ini yang disyaratkan untuk diperuntukkan untuk pengusaha atau PNS, juga ada nanti namanya kredit kreasi UMI, jadi ultra mikro. Ultra Jadi mikro. bagi nasabah atau masyarakat yang belum pernah mengambil kur atau apapun namanya di lembaga lain, itu bisa mengajukan kredit kreasi UMI ke Pegadaian Pegadaian. kayak gitu. Oh jadi target untuk UMI sendiri ini adalah masyarakat yang tidak tersentuh dengan bank Ya ya, betul, artinya karena ya. karena saya, kalau masyarakat sudah atau salah satu nasabah sudah mendapatkan kur di lembaga lain, Oh, itu itu tidak dia tidak bisa. berhak lagi untuk mendapatkan Oke. kredit UMI di Pegadaian Oke, kayak gitu. kalau udah minjem yang lain selain kur nih, tapi dia udah minjem di bank itu juga nggak bisa artinya. Bisa, selain dari UMI itu bisa. Selain- Selain dari UMI, setiap nasabah yang mau datang ke Pegadaian memanfaatkan produk-produk Pegadaian itu semua bisa. Kecuali yang UMI tadi, karena Kecuali yang UMI itu memang mungkin ini produknya dari ini ya dari Kemenq ya. Jadi cuman berhak satu orang per cuma berhak satu nasabah cuman ininya untuk satu ininya. Oke. Kayak gitu. eh Tadi ini subsidi ya? Kayaknya bunganya disubsidi pemerintah atau seperti apa kalau yang produk UMI ini? Untuk yang produk UMI ini kita masih di sewa modalnya itu 1,25 1,25 per bulan. Itu per bulan ya? Iya. Oh, 1,25 per bulan. Oh, kalau di Pegadaian ini jangka waktu paling lama untuk pembiayaan itu berapa lama sih? Kalau untuk di Pegadaian kita jangka waktunya pembiayaan tadi satu tahun sampai dengan 3 tahun. 1 tahun paling Jadi lama 12 itu bulan 3 sampai tahun ya? iya, jadi jangkanya itu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Oke. Ada 4 ini. Oke, gitu. Mas Rido, ini teman-teman saya ini sangat antusias ini menyaksikan materi Pegadaian sehingga sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Muhammad Yamin. Mm-mm. Ini pertanyaannya, bagaimana cara aktivasi aplikasi Pegadaian? Mm-mm. Terus dia nanya juga ini produk umroh di Pegadaian. Oke. Oke, itu mungkin bisa langsung jawab ini. Oke, untuk yang pertama terima kasih Pak Yamin. Untuk yang pertama bagaimana cara aktivasi Pegadaian digital ya? Kalau untuk aktivasi Pegadaian digital sendiri itu bisa langsung dari handphone Android dari Pak Yamin sendiri. Tinggal diinstal di Android Pegadaian digital itu bisa langsung aktivasi. Nanti kalau untuk ininya nanti untuk CIF-nya nanti bisa ditanyain ke Pegadaian terdekat. Ke cabangnya, Ke tetap cabang harus ke cabang ya? Enggak, misalkan dari PIC misalkan lewat WA juga bisa, nanti CIF atas nama saya berapa, atau memang masih ada kalau dia udah buka tabungan emas, itu di tabungan emas itu ada yang namanya CIF. Jadi Iya. CIF itu nanti di bagian pengaturan Pegadaian digital itu bisa langsung di-link-kan. Nah, jadi kalau udah di-link-kan berarti aktivasinya udah selesai. Kalau untuk aktivasi finansialnya, untuk pendaftaran rekening bank di Pegadaian digitalnya itu memang harus kita ke outlet. Karena nggak bisa lewat aplikasi sendiri. Nah, jadi sangat gampang ya buat masyarakat atau nasabah-nasabah kami yang belum mengaktifkan Pegadaian digital, silakan di-download di Android-nya dengan nama Pegadaian digital. Barusan kita juga dapat kabar dari kantor pusat bahwa sekarang untuk pembiayaan Arum Haji itu juga udah masuk di Pegadaian digital. Jadi dari Pegadaian digital bisa langsung lebih gampang iya, kita lebih gampang. ngontrolnya. Apalagi saat pandemi sekarang kita hashtagnya di rumah aja kan. Iya, di rumah Jadi aja. di rumah aja lebih santai di rumah dengan menggunakan Pegadaian digital gitu. Oke. Terus satu lagi saya tambahin untuk yang belum mengupdate di Androidnya, silakan update Pegadaian digital di Android.
salah satu menu yang kita update adalah apa namanya nih, tambah pinjaman melalui aplikasi Pegadaian Digital. Nah, jadi yang selama ini masyarakat atau nasabah Pegadaian yang mau tambah pinjaman harus ke outlet, sekarang udah bisa kita layani lewat Pegadaian Digital. Tambah kayak gitu. pinjaman ini artinya dia itu sudah menjadi nasabah dulu Iya. ya. Kalau belum jadi nasabah belum Tambah bisa pinjaman dinambah ini maksudnya nasabah yang udah menggadai di Pegadaian, tetapi pinjamannya belum maksimal. Misalkan, top up lah ya. top up. Misalkan nasabah punya emas 10 gram, maksimal gadaiannya 6 juta, tapi di awal dia cuma ngambil 4 juta. Nah, jadi yang 2 jutanya nanti bisa ditambah atau top up pinjamannya, itu bisa lewat Pegadaian Digital gitu. Jadi di rumah aja. Oke, di rumah aja, Pojokers. Jadi kita Tetap udah bisa ya, walaupun bisa, di rumah bisa, tetap bisa. semakin dekat lah. Iya, ya, semakin dekat dengan Pegadaian ini. aplikasi Pegadaian Digital. Jadi sekali lagi kami himbau teman-teman atau nasabah semua, sama Pojoker ya, Pojokers semua istilahnya. yang belum atau ini belum menginstal Pegadaian Digital, silakan diinstal atau di-download di Android-nya, di Play Store Android-nya. Oke, ini selanjutnya nih ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Delpa. Aduh Ibu Delpa ini. Baik, pertanyaannya, di Pegadaian bisa pinjam uang nggak? Katanya. Tadi. Ya jelas bisa. Kalau di Pegadaian jelas bisa pinjam uang, tapi harus pakai agunan. Agunan, tetap harus ada agunan. Iya, Oke. agunan. Terus saya juga mau informasikan ini ke semua Pojoker, ini kita juga ada program yang namanya di situasi pandemi Corona COVID-19 ini, kita ada namanya Gadai Peduli. Jadi ini berlakunya sampai 31 Juli 2020. Jadi setiap nasabah berhak atas satu pinjaman Gadai Peduli. Jadi Gadai Peduli ini adalah pinjaman di bawah 1 juta, itu kita bebaskan dari sewa modal. Misalkan pinjaman dia 1 juta, nanti nebusnya juga 1 juta. Ya Pojokers, balik lagi bareng kita di sini. Kita lanjut ini pembicaraan mengenai produk-produk Pegadaian tadi Pak ya. Ada 3 ya tadi ya, ada pembiayaan emas, ada investasi emas dan jasa lainnya. Kalau untuk karakteristik produk jasa lainnya ini seperti apa Pak di Pegadaian? Oke. Terima kasih Mbak Anggi ya. Untuk jasa lainnya kita ada di beberapa produk, di antaranya ya saya sebutin untuk pembayaran PLN, terus pembayaran Telkom, telepon dan Speedy, terus pengiriman uang itu bisa juga lewat Pegadaian, lewat remiten, Western Union dan yang lainnya. Terus kita juga ada produk baru ini dari kita bekerjasama dengan Basnas, yaitu untuk infak dan sedekah juga bisa di Pegadaian gitu. Kalau untuk jasa pengiriman uang nih tadi atau jasa pengiriman uang itu apakah harus buka dulu rekening di Pegadaian atau tidak perlu? Kita cuman bawa rekening aja, ini tujuannya ini atau seperti apa ya? Nah itulah ya, untungnya di Pegadaian ini segala sesuatunya nggak perlu buka rekening. Kayak tadi mau nabung emas nggak perlu buka rekening yang lainnya gitu, cukup tabungan emas saja. Begitu juga dengan Western Union. Jadi setiap nasabah yang mau ngirim uang misalkan ke luar negeri atau kemana, itu cukup bawa uang yang mau dikirim dan data-data yang dibutuhkan untuk persyaratan Western Union itu sendiri, misalkan KTP dan yang lainnya, rekening dan yang lainnya. Jadi tidak membutuhkan rekening, cukup bawa uangnya, bawa data-data yang sesuai dengan si penerima, nanti udah bisa kita entrikan. Oke, kalau untuk penerimanya nih, misalnya uangnya dikirim nih, kalau syarat penerimanya itu sendiri seperti apa? Apakah pengambilannya itu di kantor Pegadaian atau di banknya langsung atau seperti apa? Kalau untuk pengambilan tetap di kantor Pegadaian. Jadi persyaratannya cuma bawa KTP, nanti kalau kita cocokkan dengan data di sistem, apabila udah cocok itu udah bisa diambil. Oh, berarti persyaratannya lokasi tempat kita mengirim harus punya Pegadaian. Iya. Kita di Indonesia ini juga udah iya. Kita pun di Indonesia ini kan udah banyak outlet kan. 4.400 kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya. Di kecamatan semua ada. Kalau di kecamatan mungkin di daerah lain mungkin ada ya, tapi kalau untuk di Bengkulu ini untuk yang di luar kota itu ada di Manak dan Bintuhan, sama Arga Makmur, iya Curup dan Lebong. Nah itu ada. Tapi kalau untuk di daerah lain saya juga nggak terlalu pasti ya lokasinya apa ada di kecamatan kayak gitu. Oke,
gampang sekali berarti Iya, Pojokers pokoknya kalau mau intinya di kirim setiap uang, daerah pegadaian sekarang udah ada gitu. sudah hadir di daerah-daerah. Jadi dari 4.400-an outlet itu sekarang. Oke, pembayaran online listrik, telepon segala macam itu cuman langsung memberikan nomor tujuan Iya, aja ya. memberikan nomor rekening, nomor ini langsung terbayarkan. Langsung terbayarkan Langsung hari terbayar. itu juga. Hari itu tanpa juga. menunggu hari kerja berapa, Tanpa 3 menunggu kerja hari gitu. kerja, langsung ya, otomatis. Sama kayak juga pembayar SPD juga langsung. Langsung ya, tidak memerlukan hari kerja. Biasanya kan ada tuh kadang-kadang dia butuh Iya, 3 hari terpending ya, kerja, terpending. dulu. Kalau kita langsung. Nggak real time. Kalau ini real Real time, time, ya. ya. Oke, itu ternyata banyak sekali nih yang Banyak tidak kita sekali. ketahui tentang pegadaian. Saya taunya cuma gadai-gadai aja. Makanya kita pun di pegadaian kan bagian pemasaran kan harus ini, jadi diperintahkan sama pimpinan ya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena setiap periode itu produk kami bakalan nambah terus. Kayak tadi yang barusan saya sebut kan ada kerjasama dengan Basnas, tadi itu banyak yang belum tahu bahwa infak, sedekah dan zakat itu bisa disalurkan melalui pegadaian kayak gitu kan. Jadi kita disuruh secara terus menerus untuk melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat. Dan nanti untuk event-event yang besar kita juga akan mengundang OJK kan, kayak kita dulu mengadakan seminar haji, seminar emas, itu OJK pasti kita undang. Mas Rido, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pojokers, ini dari Pak Purnomo. Pak Purnomo ini menanyakan berapa lama jangka waktu gadai emas itu sampai berapa lama sih? Oke, terima kasih ya Pak Purnomo. Untuk jangka waktu gadai itu kita kasih waktu kepada nasabah itu selama 120 hari 120 atau hari. 4 bulan. Nah, jadi selama 120 hari itu nasabah bisa melakukan cicil atau pelunasan. Kalau melakukan pelunasan, nanti kita hitung sewa modal itu berdasarkan hari yang udah dipakai. Misalkan nih kita kasih jangka waktu 4 bulan atau 120 hari. Nggak taunya di hitungan 30 hari nasabahnya udah ada rezeki dan menebus barang gadaiannya. Itu sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah itu hanya sebesar 30 hari yang dipakai kayak gitu. Jadi jangka tetap 120 hari kita kasih, tapi untuk penebusan itu sesuai dengan berapa hari yang dia pakai. Kayak gitu. Kalaupun nanti 120 hari belum bisa ditebus, itu nasabah masih bisa namanya perpanjang gadai. Perpanjang gadai yaitu dengan cukup membayar sewa modal yang selama 120 hari tadi. Oh, tidak ditambah lagi tapi ya? Tidak ditambah lagi. Misalkan kayak gini ya. Misalkan pinjaman salah satu nasabah pinjamannya 2 juta. Terus 120 hari nasabah belum bisa nebus barang gadaiannya. Itu nanti sewa modal yang ditimbulkan misalkan taruhlah sekitar 100 atau 200 ribuan. Nasabah cukup membayar itu, nanti untuk pinjamannya kita perpanjang lagi 4 bulan ke depan kayak gitu. Jadi untuk pinjaman nasabah bisa bertahan selama bertahun-tahun di pegadaian, asal sekali 4 bulan itu diperbaharui dengan membayar sewa modal. Iya. Jadi ada tuh beberapa nasabah kita memang saya nitip aja di pegadaian, taruh aja terus saya bayar per 4 bulan itu ada. Sepertinya sangat menarik. Oke, Pojokers, jangan kemana-mana, di sini aja dulu. Kita lihat dulu yang mau lewat.